Wahai pasukan langit, ya Allah, hamba mohon padamu, atas izin Allah, turunkanlah hujan. Memasuki fase pancaroba sebelum musim kemarau benar-benar datang. Suasana alam dalam kondisi kritis. Kekeringan mulai melanda sementara di ibu kota Jakarta, polusi udara menjadi momok menakutkan. Kondisi seperti inilah yang mengundang Velin Ratu Ayu melakukan ritual memanggil hujan. Rangkaian panjang, doa-doa dan upacara sakral dilakukan. Sesaji yang disiapkan juga lengkap, mulai dari bawang merah, bawang putih, hingga rempah-rempah lainnya. Lalu benarkah ritual itu berhasil mendatangkan hujan? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Polusi yang bergayut di udara Jakarta telah menjadi persoalan yang rumit. Tidak hanya memicu penyakit, tapi juga mengganggu aktivitas. Ini yang membuat spiritual Velin Ratu Ayu terdorong untuk melakukan ritual memanggil hujan. Upacara sakral dilakukan sejak petang datang di bawah bulan bulat bondar. Velin khusyuk sejak duduk di sebuah tempat yang terbuka di bawah langit malam. Ia merapal mantra, mengajukan permohonan, serta bergumam lirih tentang hajatnya, minta diturunkan hujan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, berikanlah keberkahan-Mu hari ini, ya Allah. Wahai pasukan langit, ya Allah, hamba mohon padamu, atas izin Allah, turunkanlah hujan. Ya Allah, ya Rasulullah, atas izin ya Allah, turunkanlah hujan, ya Allah. Adalah salah satu ritual aku, bagaimana aku mengupayakan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya, mudah-mudahan kita akan diberikan yang namanya keberkahan ya, dengan turunnya hujan sama dengan membersihkan udara kotor yang ada di Indonesia kita tercinta. Sejumlah sesaji disiapkan, oleh sebab ritualnya adalah minta hujan. Yang dibawa adalah sesaji yang bisa didapatkan di dapur rumah, terutama cabai, bawang merah, dan bawang putih. Meski tak dilengkapi kembang setaman serta jajanan pasar,
sesaji termasuk lengkap. Ritual aku tadi itu ada bawang putih, cabai merah, terasi, kemudian ada bawang putih, bawang merah, terasi, sama cabai merah. Itu biasa dilakukan khususnya untuk orang Jawa. Kemudian ada sesajian, kemudian melati ya, bunga kantil, kemudian itu sama aja kita membuka membuka pintu bumi dan langit agar diturunkannya hujan. Memohon hujan datang turun dari langit Jakarta sangat penting untuk membasuh udara yang kotor oleh polutan. Apalagi kini banyak orang yang jatuh sakit akibat polusi udara yang sudah masuk kategori parah. Seperti yang kita ketahui, banyak orang yang sakit dan juga sesak nafas, juga banyak yang rumah sakit kayaknya penuh ya, hampir mirip dengan COVID. Tapi sebenarnya ini adalah karena pencemaran udara. Diberikan yang namanya keberkahan ya di turunnya hujan sama dengan membersihkan udara kotor yang ada di Indonesia kita tercinta. Ritual mendatangkan hujan dilakukan Velin Ratu Ayu dengan khusyuk. Sesaji lengkap, mantra sakral disiapkan untuk mengundang air jatuh dari langit. Lantas, seperti apa hasilnya? Benarkah hujan pada akhirnya turun dari langit? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Velin Ratu Ayu terus melakukan ritual. Doa-doa dipanjatkan bersama mantra membuka pintu langit dan bumi. Lewat ketajaman batinnya, Velin juga melakukan komunikasi gaib dengan semesta. Untuk sementara, hujan belum datang sempurna. Tapi tanda-tanda akan turun hujan dirasakan Velin. Apalagi di sekelilingnya sudah berkumpul energi-energi positif yang muncul bersama kehadiran para leluhur. Kalau orang Jawa biasanya melakukan ritual itu, terutama juga ada telur ayam juga, dan kita di situ biasanya ada doa-doa yang harus kita lantunkan, yaitu minta izin kepada Ibu Bumi, Bapak Langit ya, dan kemudian itu sama aja kita membuka membuka pintu bumi dan langit agar diturunkannya hujan. Kita minta kepada alam semesta ya, karena alam itu sebenarnya juga bisa bicara kepada kita. Sebenarnya ini juga harusnya hujan, cuman mereka itu menahan. Artinya menahan tuh gini, kadang-kadang kan kalau kita menunjukkan sesuatu kan orang nanti sirik ataupun akan menjadi fitnah. Di sini juga ada leluhur aku di sini sudah penuh, dan mereka juga menahan karena tidak mau nantinya akan jadi jadi fitnah atau bahan kesombongan ya di situ. Makanya tadi mereka menahan. Insya Allah nanti dalam waktu dekat insya Allah akan ada hujan. Oleh sebab dilakukan di pintu malam, Velin merasakan ada penolakan yang kuat datang dari alam semesta. Komunikasi dengan para leluhur yang menjaganya juga terkendala. Sebab ritual mengalir dalam saat yang kurang tepat. Velin bahkan mengaku sempat dirasuki energi Ratu Kidul yang berusaha mengingatkan aktivitas sakralnya. Tadi ketika melakukan ritual kan aku seperti biasa berkomunikasi dengan leluhur, dengan alam semesta ya. Tadi maghrib aku kayak dipaksa ada yang masuk ke tubuh aku, kemudian aku sholat kalau nggak salah ya. Aku inget itu, kemudian tadi yang kedua kali aku melihat sih Bunda Ratu yang masuk, abis itu terus aku nggak inget. Lantas apa yang dihasilkan dari ritual sakral itu? Benarkah hujan pada akhirnya turun dari langit?
insya Allah nanti juga akan ada turunnya hujan. Ini sebenarnya alam tuh udah lembab sudah. Tadi sih aku udah beberapa kali kan aku bilang aku minta keberkahan diturunkannya hujan. Aku sih udah dikasih tanda tadi tik gitu, setetes gitu ke muka aku gitu. Berarti ya memang sudah dalam waktu dekat udah ada pertanda akan turun hujan. Aku di sini juga hanya sekedar menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat Indonesia dan juga seluruh umat manusia tentang kekeringan. Dan insya Allah mudah-mudahan atas izin Allah aku nggak mau takabur, mudah-mudahan doa aku diijabah. Dan kemarin aku ke Bogor, alhamdulillahirabbil alamin. Di situ orang sudah mengeluh panas dan nggak ada hujan. Alhamdulillah kemarin hujan, bahkan setelah itu sehari kemudiannya juga hujan. Kemudian hari ini mungkin malam biasanya hujan. Mudah-mudahan nanti itu akan ketarik kemari. Tanda-tanda hujan sudah mulai dirasakan Velin, meski air belum benar-benar jatuh dari langit. Tapi yang tak kalah menarik sepanjang ritual dilakukan adalah tongkat komando apakah di tangan Velin. Benarkah tongkat itu memiliki kekuatan sangat besar? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tanda-tanda hujan dianggap sudah mulai terlihat. Meski Velin mengakui hujan baru benar-benar turun setelah agak lama. Tapi yang menarik, sepanjang melakukan ritual sakral, Velin selalu menggenggam semacam tongkat komando warna gelap disapu keemasan. Tongkat berukuran sedang itu dililit sesosok ular. Dari kejauhan, tongkat memancarkan aura yang tak biasa. Sebab setiap saat ada kelebat cahaya datang dari tongkat tersebut. Kalau tongkat ini sebenarnya adalah melalui proses perjalanan aku. Dulu sempat aku mungkin sudah pernah diceritakan di Ganjil Misteri, aku pernah mengalami yang namanya Matusiri sampai 7 hari 7 malam itu dibawa ke Laut Selatan. Dan yang aku ingat adalah aku pernah dinikahkan gaib oleh Pangeran Buaya Putih dan aku punya anak gaib juga. Ini adalah ketika aku dinobatkan oleh beliau dan aku didudukkan oleh beliau dan dipakaikan mahkota dan aku diberikan ini. Ini sebenarnya pemberian waktu aku kecil. Tidak hanya memancarkan energi gaib, tongkat komando di tangan Velin juga memiliki kekuatan yang tak bisa diraba. Velin kemudian memberi penjelasan seputar ornamen yang terdapat di dalam tongkat tersebut, termasuk makna-makna simbolik yang muncul dan bisa dimaknai. Artinya ini adalah Dasamuka, Adigang, Adigung, Adiguna. Artinya adalah manusia itu tidak boleh sombong, merasa pintar, dan merasa kuat. Itu kalau bahasa Jawa ya, Adigang, Adigung, Adiguna. Dan ini adalah ular ya, ular. Ini artinya ketika kita bukan ini artinya adalah Adiguna, itu tadi ya, kesombongan manusia, maka kita akan terlilit karma kita sendiri. Nih ya, kita akan dililit karma kita sendiri dan kita akan dihukum. Yang menghukum siapa? Jangan pernah menyalahkan orang lain atau Tuhan. Yang menghukum adalah diri kalian sendiri. Walaupun sesungguhnya mengalirkan energi positif yang sangat besar, Velin Ratu Ayu tak menganggap tongkatnya bertuah. Ia merasa tongkat itu harus menemaninya dalam melakukan upacara-upacara sakral karena merupakan kenang-kenangan dari penguasa Laut Selatan. Selebihnya, semua cerita yang beraroma mistis dibiarkan menyertai keberadaan tongkat keramat itu.
Kalau aku pribadi sih, ini adalah kenang-kenangan, artinya aku tidak pernah menggunakan ini walaupun banyak orang bilang dan berasumsi ini gini-gini. Tapi balik lagi, aku hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sebagai kenang-kenangan aku, mungkin memang yang artinya aku sebenarnya nggak tahu nih kalau ini bakalan datang sendiri, karena waktu itu kan aku mendapatkannya gaib di dalam mimpi waktu aku masa aku dibawa ke Laut Selatan 7 hari 7 malam. Polusi udara yang terus menyelimuti langit Jakarta memberi ancaman yang tak tampak. Hujan adalah salah satu solusi agar polusi larut terbawa air yang jatuh dari angkasa. Itu yang membuat Velin Ratu Ayu menggelar upacara sakral memanggil hujan. Semogalah hujan benar-benar datang dalam hari-hari mendatang. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.